Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdayanti, Prodi Manajemen semester 1, Setia Yat Bebone. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya mengenai sumber-sumber ajaran Islam. Apa sih yang dimaksud dengan sumber-sumber ajaran Islam? Sumber-sumber ajaran Islam adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan acuan, pedoman, dan dasar untuk menjalankan syariat Islam. Adapun yang termasuk dalam sumber-sumber ajaran Islam yaitu Al-Quran, As-Sunnah atau hadis, dan ijtihad. Pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum Islam, Al-Quran merupakan sumber utama karena dijamin keotentikannya dan terhindar dari intervensi tangan manusia. Al-Quran bersifat global atau mujmal, yang berarti memerlukan perincian. Misalnya, perintah sholat, puasa, maupun haji hanya dengan kalimat singkat, sedangkan tata cara mengerjakannya tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Untuk itu, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan. Penjelasan ini disebut dengan hadis atau sunnah. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang kedua, hadis atau as-sunnah. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan, serta sifat. Dalam agama Islam, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al-Asyr ayat 7 yang artinya, "Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." Menurut Nawir Yuslim dalam Ulumul Hadis, fungsi hadis secara garis besar ada 3, yaitu yang pertama, menegakkan kembali keterangan atau perintah yang terdapat dalam Al-Quran. Artinya, hadis datang dengan keterangan atau perintah yang sejalan dengan Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang datang secara global. Dan yang ketiga, menetapkan hukum-hukum yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran. Salah satu contoh penentuan hukum dengan hadis adalah tentang wudhu sebagai syarat sah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudhu." Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan semua tenaga serta pikiran untuk menetapkan suatu hukum. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam atau sumber ajaran Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsinya adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran maupun As-Sunnah atau hadis. Macam-macam ijtihad yaitu 1. Ijma', yang kedua qiyas, maslahah mursalah, sudus syariah, istishab, urf, dan istihsan. Baiklah, sekian materi tentang sumber-sumber ajaran Islam yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.